Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 15. Demikianlah maka beberapa orang pengawal pun kemudian berkumpul di muka pintu depan. Mereka berbicara dengan seenaknya saja sehingga sangat mengganggu para penjaga di regol halaman dan bahkan di sekitar bangsal itu. Pemimpin penjaga bangsal itu menjadi kian curiga. Ternyata yang dua orang masih belum masuk kembali, bahkan kemudian disusul oleh beberapa orang lagi yang duduk di muka pintu yang terbuka. Dengan dada yang berdebar-debar pemimpin penjaga bangsal mendekatinya. Kemudian ia pun bertanya, "Apakah yang kalian percakapkan di malam hari begini?" "Panas sekali. Ternyata di luar udara terasa sejuk. Namun menurut kedua kawanku ini, kami tidak boleh turun ke halaman. Jangan membuat ribut. Seharusnya kalian masuk dan pintu itu pun ditutup. Bagaimana jika aku minta izin untuk berada di halaman? Tentu kami tidak akan berbuat apa-apa. Kami tidak memakai pakaian lain kecuali selembar lancingan. Jika kami bersenjata, senjata itu tentu akan nampak." Pemimpin penjaga itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak Kisanak. Itu tidak perlu. Udara panasnya bukan main. Kau sudah beberapa malam berada di Singasari. Dan kau tidak pernah merasa kepanasan dan berbuat seperti ini." Para pengawal itu terdiam sejenak. Ternyata bahwa pemimpin penjaga itu cukup cermat mengamati keadaan, sehingga karena itu, para pengawal itu tidak memaksanya lagi, agar dengan demikian tidak akan menumbuhkan kecurigaan yang lebih besar dan bahkan mungkin akan dapat mengganggu usaha Witantra untuk melarikan kedua anak-anak dari lingkungan Istana Singasari. Namun waktu yang sedikit itu, telah dapat dipergunakan sebaiknya oleh Witantra dan Mahendra. Selagi para prajurit yang bertugas di sekitar bangsal itu tertarik kepada pembicaraan pemimpinnya dengan beberapa pengawal yang berkumpul di muka pintu, dan yang memang menumbuhkan kecurigaan sehingga diam-diam para prajurit itu pun bersiaga. Witantra dan Mahendra telah berhasil membawa kedua anak-anak muda dari bangsal. Witantra menyusup gerumbul dan pohon bunga-bungaan yang memang terdapat di sekitar bangsal Mahisa Agni itu. Beberapa saat Mahisa Agni masih dicengkam oleh ketegangan. Namun ia pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Jika kepergian Ranggawuni dan Mahisa Cempaka itu dapat diketahui oleh para penjaga, maka tidak ada jalan lain daripada kekerasan untuk melindunginya. Tetapi setelah beberapa saat tidak terdengar keributan maka Mahisa Agni pun menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa agak lapang dadanya, karena menurut perhitungannya Witantra sudah tidak berada di daerah pengawasan prajurit-prajurit di bangsalnya. Meskipun demikian Mahisa Agni masih harus bersiap. Jika Witantra gagal meloncat dinding karena ia membawa kedua anak-anak itu, maka persoalannya masih akan sama saja. Kekerasan. Dalam pada itu, Witantra dengan hati-hati membawa Ranggawuni merayap di dalam gelapnya malam, sedang Mahendra mengikuti di belakang sambil membimbing Mahisa Cempaka. Mereka menerobos pertamanan yang penuh dengan pohon-pohon bunga di dalam sisa malam yang dingin. Menjelang fajar para penjaga di sekitar istana sudah merasa lelah dan kantuk. Dan biasanya menjelang fajar tidak akan terjadi apa-apa lagi, sehingga dengan demikian mereka menjadi sedikit lengah karenanya, dibandingkan saat-saat sebelumnya. "Kita harus segera meloncat dinding," desis Witantra. "Aku tidak dapat," sahut Ranggawuni. Witantra memandang Ranggawuni sejenak. Tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, "Aku akan mendukungmu." "Dan Adinda Mahisa Cempaka?" bertanya Ranggawuni. "Biarlah Mahendra yang mendukungnya." Ranggawuni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia percaya bahwa kedua orang itu akan mampu melakukannya. Apalagi ia tidak begitu menyadari bahaya yang sedang mengancam dirinya sehingga karena itu, maka kedua anak-anak itu tidak begitu merasa kecemasan. Berbeda dengan kedua anak-anak itu, maka baik Witantra maupun Mahendra telah dicengkam oleh ketegangan. Mereka merasa dibebani oleh tanggung jawab yang sangat berat, karena kedua anak-anak itu bukan sekedar anak-anak kebanyakan yang harus diselamatkan nyawanya. Tetapi bagi Singasari kedua anak-anak itu mempunyai arti tersendiri. Ketika Witantra dan Mahendra sudah sampai di tepi halaman, maka mereka pun beristirahat sejenak. Dengan saksama mereka mengamati keadaan di sekitarnya. Namun agaknya malam terlampau sepi dan hening.
Dalam pada itu, selagi Witantra dan Mahendra diam melekat dinding halaman di balik bayangan gerumbul pohon-pohon bunga, Mahisa Agni telah keluar pula di pintu depan. Dengan lantang ia membentak-bentak pengawalnya dan menyuruh mereka masuk dan menutup pintu. "Apakah kalian sangka, kalian berada di rumah kakekmu?" geram Mahisa Agni. "Untunglah aku terbangun dan mengetahui bahwa kalian telah berbuat tidak sewajarnya malam ini. Coba kesan apakah yang terdapat pada para prajurit Singasari tentang kawan-kawannya yang selama ini berada di Kediri? Seakan-akan kalian telah kehilangan tata laku sebagai seorang prajurit. Duduk berdesakan hampir telanjang di depan pintu bangsal ini, bangsalku, seorang yang mendapat kekuasaan Maharaja Singasari di Kediri." Para pengawal itu pun kemudian dengan tersipu-sipu masuk ke dalam dan menutup pintu bangsal itu kembali. Para prajurit memperhatikan keadaan itu dengan berdebar-debar. Ternyata Mahisa Agni dapat berbuat tegas pula terhadap para pengawalnya yang menurut para prajurit penjaga, memang berlaku agak berlebih-lebihan. Sementara itu Witantra sudah siap untuk meloncat. Ia telah mendukung Ranggawuni di punggungnya dan mengikat tubuh anak itu pada tubuhnya dengan kain panjang agar anak itu tidak terjatuh selagi ia melayang. Demikian juga Mahendra telah mendukung Mahisa Cempaka di punggungnya pula. "Hati-hatilah. Kita akan terbang sejenak," desis Witantra. "Paman akan terbang?" bertanya Ranggawuni. Witantra tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Sejenak ia berpaling dan memberi isyarat kepada Mahendra yang sudah siap pula. Dan dengan isyarat pula Mahendra memberitahukan bahwa ia akan mendahuluinya sambil melihat keadaan. Witantra mengiyakannya, sehingga dengan demikian maka Mahendralah yang lebih dahulu bersiap untuk meloncat. "Hati-hatilah dan berpeganglah baik-baik," pesan Mahendra kepada Mahisa Cempaka. Sejenak kemudian, maka Mahendra pun telah meloncat. Ranggawuni yang melihat Mahendra melayang sambil mendukung Mahisa Cempaka berdesis. "Ya, Paman Mahendra telah terbang seperti seekor burung. Apakah Paman Witantra juga akan terbang?" "Ya. Tetapi tidak seperti burung." "Seperti apa?" bertanya Ranggawuni. "Seperti katak." Ranggawuni tertawa. Tetapi cepat-cepat Witantra berdesis. "Hus, kita berada dalam bahaya." "Oh, bahaya apa Paman?" "Diamlah." Sejenak Witantra menunggu. Mahendra yang sudah ada di atas dinding batu yang mengelilingi istana itu pun berjongkok sambil mengawasi keadaan. Dan ternyata bahwa tidak ada sesuatu yang mencurigakannya. Dengan isyarat Mahendra pun kemudian memberitahukan bahwa keadaan cukup aman. Dengan demikian maka Witantra pun kemudian meloncat pula ke atas dinding batu. Kemudian keduanya meloncat bersama-sama turun. Namun agaknya penjagaan di sekitar istana benar-benar sangat ketat. Itulah sebabnya, maka mereka tidak dapat menghindarkan diri dari pengamatan para penjaga. Jika saja mereka berdua tidak membawa beban di punggung masing-masing, maka mereka akan dengan mudah bersembunyi meskipun hanya sekedar menelungkup datar di atas tanah. Tetapi kini mereka masing-masing membawa bebannya sehingga tata gerak mereka agak menjadi lambat justru karena mereka menjaga agar kedua anak-anak itu tidak terjatuh. Kelambatan yang hanya sekejap itulah yang telah mengganggu mereka. Seorang penjaga yang berkeliling melihat sekelebatan bayangan lari melintasi jalan yang mengelilingi istana di luar dinding batu. "Kau melihat sesuatu?" desisnya kepada kawannya. "Ya. Aku melihat sesuatu." "Seseorang berlari melintasi jalan?" "Ya. Tetapi aku agak kurang yakin." Prajurit itu pun kemudian berpikir sejenak, lalu, "Kau tetap di sini. Aku akan melaporkan kepada Ki Lurah." Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya gerumbul-gerumbul di pinggir jalan. Jika benar yang mereka lihat, seseorang melintasi jalan, maka orang itu tentu masih ada di gerumbul itu. Karena gerumbul itu terletak di daerah yang terbuka di sekitar dinding istana. "Hi, bagaimana?" desak kawannya. "Cepat. Aku akan mengawasinya di sini." Prajurit yang seorang itu pun dengan tergesa-gesa meninggalkan kawannya untuk melaporkan apa yang dilihatnya kepada para penjaga di Regol. Dalam pada itu, baik Witantra maupun Mahendra menyadari bahwa ada orang yang telah melihatnya. Karena itu, maka sejenak mereka berunding, apakah yang sebaiknya dilakukan sambil bersembunyi di balik gerumbul perdu di pinggir jalan itu.
Kita harus mencapai tempat yang sudah ditentukan, berkata Witantra. Ya. Mereka tentu telah menyediakan 2 ekor kuda buat kita selain kuda yang mereka pergunakan sendiri. Dan prajurit itu? Biarlah. Jika ia mengejar, apa boleh buat? Demikianlah maka Witantra dan Mahendra pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu meskipun harus melintasi daerah terbuka. Namun dengan demikian mereka tentu akan diketahuinya oleh prajurit itu. Tetapi apa boleh buat? Mereka harus menyingkir dan berusaha melepaskan diri dari mereka. Sejenak Witantra memberikan pesan kepada kedua anak-anak yang masih saja mereka, dukung agar mereka berhati-hati dan berpegangan baik-baik. Kita akan berlomba lari, berkata Witantra. Sudah lama Paman Witantra dan Paman Mahendra tidak melakukannya. Dan kalian pun akan ikut berlomba. Kedua anak-anak itu mengangguk. Tetapi kini mereka mulai dijalari oleh kecemasan bahwa sebenarnya mereka sedang menempuh perjalanan yang berbahaya. Meskipun Witantra dan Mahendra berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya agar tidak menambah kecemasan kedua anak-anak itu, namun peristiwa yang mereka hadapi menjadi semakin jelas. Setelah keduanya siap, maka dengan satu isyarat serentak mereka meloncat berlari meninggal gerumbul di pinggir jalan itu sekencang-kencangnya. Prajurit yang melihat 2 orang berlari-larian mendukung anak-anak muda, maka ia pun segera berteriak sambil berusaha mengejarnya. Berhenti, berhenti atau aku bunuh kalian. Tetapi Witantra, Mahendra berlari terus. Apalagi keduanya tidak berlari sekedar dengan kecepatan gerak kakinya. Namun keduanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari orang-orang kebanyakan. Karena itu, maka prajurit itu tidak dapat berbuat terlampau banyak. Jarak antara kedua orang yang dikejarnya menjadi semakin jauh dari dirinya. Tetapi ternyata hal itu lebih baik baginya. Jika ia berhasil mendekati Witantra atau Mahendra, maka umurnya tidak akan lebih panjang dari malam itu. Namun demikian teriakannya sudah menggemparkan para penjaga di luar istana. Mereka sadar bahwa sesuatu telah terjadi, ditambah dengan laporan prajurit yang melihat bayangan itu melintasi jalan. Sejenak kemudian beberapa orang prajurit pilihan telah berloncatan ke punggung kuda. Dengan sigapnya mereka pun melarikan kuda mereka ke arah suara prajurit yang berteriak menghentikan orang yang dikejarnya. Ke sana. Mereka berlari ke sana, teriak prajurit yang nafasnya menjadi terengah-engah tetapi tidak berhasil mendekati kedua orang yang dikejarnya, 2 orang, dan masing-masing mendukung seorang anak atau apapun juga. Aku tidak begitu pasti di dalam gelap. Kuda-kuda itu pun kemudian berderap ke arah yang ditunjuk oleh prajurit itu. Bahkan kemudian beberapa ekor kuda yang lain menyusul di belakang. Ternyata hal itu segera menjalar sampai ke telinga para pemimpin prajurit yang sedang bertugas malam itu. Beberapa orang senapati pun segera berloncatan ke punggung kuda dan ikut mengejar. Jika ada orang yang meninggalkan halaman istana, tentu orang itu mempunyai kepentingan yang mencurigakan. Dengan demikian maka gelombang demi gelombang telah meninggalkan Regol. Dengan mengikuti jejak kuda-kuda yang lebih dahulu maka para prajurit yang menyusul kemudian itu pun berhasil mengikuti kawan-kawannya yang terdahulu. Di depan setiap kelompok prajurit, seorang yang mengetahui tentang jejak mendahului sambil membawa obor di tangannya. Berita itu pun segera tersebar di halaman istana. Para prajurit yang bertugas pun segera bersiaga menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Dalam pada itu, keributan itu pun terdengar oleh Mahisa Agni. Sejenak ia termangu-mangu. Jika Witantra dan Mahendra sudah berada di luar halaman, mereka mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri dari para prajurit, jika tidak terjadi kesalahan apapun. Tetapi Mahisa Agni harus memikirkan dirinya sendiri pula. Bahkan Mahisa Wongateleng dan istrinya serta Ibu Ranggauni dan bahkan Ken Dedes. Jika Tojaya menjadi mata gelap, maka sesuatu akan dapat terjadi atas mereka. Karena itu, maka dengan hati yang tegang Mahisa Agni pun kemudian membenahi dirinya dan memerintahkan semua pengawalnya berbuat demikian pula. Para pengawal yang sudah menyadari tugas mereka sejak mereka meninggalkan Kediri, segera menyiapkan diri. Mereka sadar bahwa mereka bagaikan serangga dikelilingi oleh api yang menyala. Sayap mereka akan segera menjadi hangus dan kemudian hilang ditelan api. Tetapi mereka sudah bertekad menghadapi segala kemungkinan sampai desah nafas yang terakhir. Dalam pada itu, para prajurit Singasari menjadi semakin sibuk. Beberapa ekor kuda berlari-larian susul-menyusul.
Sedang di halaman beberapa orang penghubung berlari-lari hilir mudik dari satu gardu ke gardu yang lain. Panglima prajurit Singasari yang selalu berada di halaman istana di saat terakhir sehubungan dengan perintah Toh Jaya kepada Lembu Ampal, segera mendapat laporan pula. Karena itu, maka ingatannya atas dua orang beban dalam dukungan kedua orang yang sedang berlari setelah meloncat dari dinding istana itu adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Karena itu, maka ia pun segera memerintahkan seorang senapati dan beberapa orang prajurit untuk membuktikannya. Pergi ke bangsal Ranggawuni. Cari anak itu di sana, perintahnya. Senapati yang mendapat perintah itu pun segera melakukannya dengan tergesa-gesa. Dengan tegangnya ia pun segera mengetuk pintu bangsal Ranggawuni. Ibu Ranggawuni yang sama sekali tidak dapat memejamkan matanya terkejut mendengar pintu bangsalnya diketuk orang. Dengan demikian, maka justru ia tidak dapat beranjak dari tempatnya oleh perasaan yang bergumul di dalam hatinya. Seorang emban yang terbangun mendengar ketukan pintu itu dengan ragu-ragu bangkit. Tetapi ia tidak segera pergi membukakan pintu itu. Perlahan-lahan ia berjalan menuju ke bilik Ibu Ranggawuni yang menjadi sangat cemas. Tuan Putri, bisik emban yang melihat Ibunda Ranggawuni itu sudah terbangun. Pintu bangsal ini diketuk orang. Memang tidak ada pilihan lain daripada membuka pintu itu. Karena itu, dengan suara gemetar ia berkata, "Bukalah pintu itu." Sebenarnya emban itu pun menjadi ketakutan. Tetapi ia terpaksa membuka pintu dengan tangan gemetar. "Di mana Tuan Putri?" bertanya senapati yang berdiri di muka pintu. "Aku di sini," sahut Ibunda Ranggawuni yang dengan memaksa diri keluar dari biliknya. "Ampun Tuan Putri," berkata senapati itu kemudian. "Hamba sekedar menjalankan perintah untuk mencari Tuanku Ranggawuni." "Apakah Tuanku Ranggawuni ada di dalam biliknya?" "Oh," ibundanya menyahut dengan menyembunyikan kegelisahan. "Ranggawuni berada bersama Mahisa Cempaka di bangsalnya. Sehari-harian mereka berdua bermain-main bersama. Sore tadi Ranggawuni minta izin untuk tidur di bangsal pamandanya, Adinda Mahisa Wongateleng," jawab ibundanya seperti pesan Mahisa Agni jika hal serupa itu terjadi. Terasa sesuatu berdesir di dada senapati itu. Rasa-rasanya suatu permulaan yang suram dari usahanya mencari Ranggawuni. Namun demikian senapati itu pun minta diri sambil berkata, "Hamba akan menengoknya di bangsal Tuanku Mahisa Wongateleng." "Baiklah. Bahkan aku pesan jika kau menemukannya di sana, aku minta diberitahu. Aku menjadi berdebar-debar bahwa kalian mencari anak itu di malam hari begini. Tentu ada sesuatu yang penting telah terjadi." "Tidak Tuan Putri. Tidak ada apa-apa yang terjadi." Senapati itu pun kemudian meninggalkan bangsal itu. Demikian pintu bangsal itu tertutup maka Ibunda Ranggawuni itu pun berlari ke dalam biliknya. Dijatuhkannya dirinya menelungkup sambil menutup wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Dan ia tidak dapat menahan air matanya mulai menetes dari pelupuknya. "Tuan Putri menangis," desis embannya yang kemudian duduk di sampingnya. "Aku mencemaskan Ranggawuni." "Tuan Putri tidak usah cemas. Serahkanlah kepada Yang Maha Agung agar Tuanku Ranggawuni selalu mendapat perlindungannya." Ibunda Ranggawuni itu tidak menjawab. Ia mencoba menahan isaknya. Namun ia tidak berhasil. Senapati yang meninggalkan pintu bangsal itu pun segera pergi ke bangsal Mahisa Wongateleng. Seperti yang telah dilakukan, maka ia pun bertanya kepada Mahisa Wongateleng yang membukakan pintu bangsalnya, apakah Ranggawuni ada di bangsal itu bersama Mahisa Cempaka. "Oh, aneh. Mahisa Cempaka minta diri untuk bermalam di bangsal kakandanya Ranggawuni. Mereka pergi sebelum senja. Di bangsal itu, mereka berdua tidak ada. Bahkan Tuanku Ranggawuni pun tidak ada." Mahisa Wongateleng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, "Mungkin di bangsal Pamanda Mahisa Agni. Marilah kita melihatnya." Mereka pun kemudian pergi beriringan dengan beberapa orang pengawal ke bangsal Mahisa Agni. Senapati itu pun berniat untuk melihat apakah Mahisa Agni ada di bangsalnya. Jika Mahisa Agni tidak ada, maka sudah dapat dipastikan bahwa Mahisa Agnilah salah seorang yang telah melarikan kedua anak-anak muda itu. Namun senapati itu menarik nafas dalam-dalam ketika Mahisa Agnilah yang ternyata membuka pintu bagi mereka. Sambil menggosok matanya Mahisa Agni bertanya, "Hi, apakah perlu kalian malam-malam begini?"
Belum lama kami tidur karena udara yang panas sekali. Dengan demikian Senapati itu seolah-olah tidak dapat menemukan jalur untuk memulai pencahariannya lebih lanjut. Semula ia menyangka bahwa Mahisa Agni lah yang telah melarikan kedua anak-anak muda itu. Tetapi ternyata Mahisa Agni masih ada di bangsalnya. Tuan, berkata Senapati itu. Kami baru mencari anak-anak itu? Siapa maksudmu? Lalu Mahisa Agni pun bertanya kepada Mahisa Wongateleng. Siapa yang kalian cari? Dan kenapa kau datang pula kemari? Paman, Mahisa Cempaka tidak ada. Aku kira Mahisa Cempaka berada di bangsal Ranggawuni, ternyata Ranggawuni pun tidak ada di bangsalnya. Aku kira keduanya ada di bangsal ini. Mahisa Agni terkejut. Kemudian katanya. Jadi kedua anak-anak itu tidak ada? Di sini pun keduanya tidak ada. Memang sore tadi anak-anak itu datang kemari, tetapi mereka pergi hilir mudik tidak menentu. Kedua anak-anak itu hilang paman. Kapan kalian mengetahui bahwa kedua anak itu hilang? Baru saja. Justru para prajuritlah yang mencari mereka. Mereka melihat dua orang meloncat dinding sambil membawa dua orang anak-anak. Tentu mereka adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Pemimpin prajurit yang meronda di bangsal Mahisa Agni yang ikut pula berkerumun di depan pintu itu mulai menghubungkan hilangnya kedua anak-anak itu dengan sikap yang mencurigakan dari para pengawal Mahisa Agni. Namun sebelum ia berkata sesuatu, Mahisa Agni sudah mendahului. Rasa-rasanya memang ada firasat buruk. Tetapi alangkah bodohnya aku. Hampir semalaman kami di bangsal ini tidak dapat tidur. Rasanya kami berada di dalam tungku api. Beberapa orang di antara kami justru pergi keluar bangsal. Tetapi kami tidak dapat mengerti bahwa sesuatu telah terjadi. Mahisa Agni berhenti sejenak, lalu. Apakah Tuan Kutojaya sudah mengetahui bahwa kedua anak-anak itu hilang? Sudah Tuan, jawab Senapati itu. Jika demikian kita dapat memohon perlindungan. Kedua anak-anak itu harus diketemukan. Jika tidak. Tuan, potong Senapati itu. Apakah dengan demikian Tuanku Mahisa Agni menuduh bahwa hilangnya kedua anak-anak itu justru karena Tuanku Tohjaya? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya dengan nada yang tinggi. Siapa yang mengatakannya demikian? Senapati itu tergagap karenanya. Sebenarnya lah karena ia mengetahui bahwa kedua anak itu harus diawasi sebaliknya, sehingga di dalam lubuk hatinya memang tersirat anggapan yang condong pada kebencian Tohjaya terhadap kedua anak-anak muda itu. Bukankah aku justru mengatakan bahwa aku akan mohon perlindungan kepada Tuanku Tohjaya? Senapati itu masih termangu-mangu. Nah, berkata Mahisa Agni kemudian. Marilah kita menghadap. Kita mohon agar diambil tindakan segera. Tuanku Tohjaya sudah mengetahuinya dan memberikan perintah kepada para prajurit untuk mencarinya. Aku akan mohon izin bersama Mahisa Wongateleng untuk ikut mencarinya. Senapati itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Terserahlah kepada Tuanku Tohjaya. Mahisa Agni pun bergegas meninggalkan bangsalnya. Ia sama sekali tidak membawa seorang pengawal pun untuk menghindari kecurigaan. Bersama Mahisa Wongateleng ia menghadap Tohjaya untuk menyampaikan permohonan agar ia diizinkan untuk ikut mencari kedua anak-anak itu. Ternyata Tohjaya sendiri masih diliputi oleh suasana yang gelap. Ia tidak begitu mengerti keadaan yang sedang dihadapinya. Bahkan Tohjaya tidak pasti, apakah sebenarnya kedua anak-anak itu telah dilarikan orang. Namun hanya di dalam hati Tohjaya berkata, apakah Lembu Ampal sudah melakukan tugasnya, menyingkirkan anak itu tanpa diketahui oleh orang lain, bahkan oleh para prajurit agar ia tidak menjadi sasaran dendam Mahisa Agni apabila pada suatu saat cerita tentang hal itu sampai ke telinganya? Karena keraguan-raguan itulah maka Tohjaya menjadi bingung. Untuk beberapa saat ia tidak dapat menanggapi permintaan Mahisa Agni. Tuanku, berkata Mahisa Agni. Hamba mohon beberapa orang kawan yang terpercaya. Mungkin orang-orang yang melarikan kedua anak-anak itu bukan orang kebanyakan. Tohjaya yang tidak ingin langsung dituduh terlibat jika ternyata kedua anak-anak itu benar-benar terbunuh, tidak dapat berbuat lain. Karena itu maka diperintahkannya saja langsung Senapati yang datang bersama Mahisa Agni itu untuk bersama-sama mencari kedua anak yang hilang itu. Sejenak kemudian Mahisa Agni dan Mahisa Wongateleng sudah berderap di atas punggung kuda menyusuri jalan kota.
Namun kemudian seperti kepada diri sendiri Mahisa Agni bertanya, "Kita akan kemana?" "Kita kelilingi seluruh kota," berkata Mahisa Wongateleng. "Jika kita tidak menemukannya, kita akan mencarinya kemana saja." "Baiklah," sahut Mahisa Agni. "Kita kelilingi semua jalan dan padukuhan." Demikianlah maka iring-iringan itu pun menembus gelapnya sisa malam di sepanjang jalan kota. Tetapi Mahisa Agni yang tahu pasti kemanakah kedua anak-anak itu dibawa, sengaja mencari jalan lain. Namun dalam pada itu, sekelompok pasukan yang lain telah berhasil menemukan jejak Witantra dan Mahendra. Karena itu maka mereka pun berusaha untuk dapat menyusulnya. Witantra dan Mahendra dengan secepat dapat dilakukannya berusaha mencapai kawan-kawannya yang telah menunggu. Mereka sadar bahwa sekelompok prajurit sedang mengejarnya. Bahkan mungkin akan disusul oleh kelompok-kelompok yang lain. Karena itu, maka ia harus dengan segera meninggalkan kota. Ternyata Witantra berhasil mencapai sekelompok kecil kawannya yang sudah menunggu dengan 2 ekor kuda selain kuda-kuda yang mereka pergunakan sendiri. Ketika mereka melihat 2 orang berlari-lari sambil masing-masing mendukung seorang anak maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Sambil meloncat ke punggung kuda yang sudah disediakan maka Witantra pun berkata, "Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Peringatkan itu jelas. Karena itu, sejenak kemudian maka kuda-kuda itu pun segera berderap menebarkan debu yang putih. Tetapi beberapa saat kemudian maka beberapa ekor kuda yang lain segera menyusulnya. Mereka adalah prajurit Singasari yang sedang mengejar orang-orang yang memang disangka melarikan Mahisa Cempaka dan Ranggawuni. Sejenak kemudian terjadilah perburuan yang dahsyat. Sekelompok orang-orang berkuda berusaha mengejar kelompok yang lain. Kelompok yang sama sekali tidak mereka ketahui siapa dan kemana. Namun di belakang kelompok yang sedang mengejar itu ternyata menyusul kelompok-kelompok yang lain yang menyadari bahwa halaman istana Singasari telah berhasil dijelajahi oleh orang-orang yang tidak dikehendaki, apapun yang mereka lakukan. Ternyata prajurit-prajurit Singasari adalah prajurit-prajurit yang tangkas. Kuda-kuda mereka pun adalah kuda yang baik dan tegar, sehingga perburuan itu merupakan perburuan yang menegangkan. Witantra dan Mahendra kecuali berpegangan pada kendali kudanya juga harus menjaga agar anak-anak di pangkuan masing-masing tidak terjatuh. Karena itu, kadang-kadang kedua anak itu mengganggu kelincahan tangan mereka. Namun demikian kuda-kuda itu pun berlari kencang sekali. Ternyata Ranggawuni dan Mahisa Cempaka adalah anak-anak yang berani. Mereka sama sekali tidak menjadi ketakutan meskipun kuda-kuda mereka berlari kencang sekali. Bahkan sekali-sekali harus meloncati lubang-lubang kecil di tengah jalan. Sementara itu, langit di ujung timur menjadi semakin lama semakin semburat merah. Fajar mulai merkah dan malam pun perlahan-lahan terdesak oleh cahaya pagi. Dengan demikian maka kuda-kuda yang sedang berpacu itu pun menjadi semakin jelas dari jarak yang semakin jauh. Debu yang mengepul pun mulai tampak memutih. Sehingga dengan demikian maka akhirnya mereka yang sedang berkejaran itu saling dapat melihat jarak yang memisahkan mereka. "Paman," desis Ranggawuni. "Kita telah dikejar." "Dan kita sudah lari kencang sekali," sahut Witantra. "Apakah mereka akan dapat menyusul kita?" "Kita tidak tahu. Mudah-mudahan tidak. Bukankah kuda kita terbang secepat burung Sri Gunting?" Ranggawuni mengerutkan keningnya. Namun anak itu justru tertawa sambil berkata, "Lebih cepat paman. Cepat sedikit. Mereka tidak boleh menyusul kita." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Disentuhnya perut kudanya dengan sebuah cemeti pendek sehingga kuda itu seakan-akan terbang semakin cepat. Ranggawuni tertawa. Tiba-tiba saja ia justru berteriak kepada Mahisa Cempaka. "Adinda Mahisa Cempaka. Ayo, kejarlah aku." Mahisa Cempaka yang berkuda bersama Mahendra di belakang Witantra pun menjawab sambil berteriak, "Kami akan segera mendahului. Minggir." Tetapi Ranggawuni menjawab, "Cari jalan sendiri." Witantra dan Mahendra hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Anak-anak itu kadang-kadang merasa cemas juga melihat beberapa ekor kuda yang mengejar mereka, namun kadang-kadang mereka merasa gembira karena mereka bagaikan terbang di atas punggung kuda. Namun dalam pada itu, Witantra merasa bahwa ia tidak akan dapat melepaskan diri lagi dari para prajurit yang sedang mengejarnya. Langit yang menjadi semakin cerah, membuat ia semakin sulit untuk melepaskan diri dari pengawasan orang-orang yang mengejarnya.
Karena itu, maka ia pun memberi isyarat kepada Mahendra agar ia mendekat dan berpacu di sisinya. Hi! Aku akan mendahuluimu Kakanda, teriak Mahisa Cempaka. Cepat, cepat Paman Witantra. Jangan didahului oleh Mahisa Cempaka. Witantra pun tersenyum. Jawabnya. Mereka tidak akan mendahului. Aku akan berbicara sedikit dengan pamanmu Mahendra. Ranggauni mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sesaat kemudian Mahendra sudah berpacu di sebelah Witantra. Sehingga Mahisa Cempaka menghentak-hentakkan kakinya sambil menepuk leher kudanya agar kudanya berlari semakin cepat. Cepat Paman Mahendra. Cepat. Mahendra tidak dapat menahan senyumnya. Tetapi ia tidak menyahut. Mahendra, berkata Witantra kemudian. Bagaimanapun juga kita memacu kuda kita, tetapi agaknya kita tidak akan dapat menghindarkan diri dari orang-orang itu. Jadi maksud Kakang Witantra? Aku kira di belakang mereka, masih akan menyusul beberapa orang lagi. Bahkan mungkin berturut-turut. Mahendra tidak menyahut. Mahendra. Bagaimana jika kita berhenti? Mahendra tidak segera menjawab. Tetapi ia masih berpikir sejenak. Sekali-sekali ia berpaling dan melihat debu putih terhambur dari kaki-kaki kuda yang mengejar iring-iringan mereka. Bagaimana? Bertanya Witantra. Namun sebelum Mahendra menjawab, Ranggawuni sudah menyahut. Jadi Paman bermaksud menyerah? Tidak Ranggawuni. Tentu tidak. Lalu? Kita melawan. Kita akan membinasakan mereka. Ranggawuni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata lantang. Kita akan bertempur Paman? Tetapi bukan kau. Kami, orang-orang tua inilah yang akan bertempur. Kau dan Mahisa Cempaka menunggu di punggung kuda. Kami akan bertempur, teriak Mahisa Cempaka. Mahendra menepuk punggungnya sambil berkata. Kau masih terlampau kecil. Jadi kapan aku boleh bertempur? Bertanya Mahisa Cempaka pula. Alangkah baiknya jika kau tidak perlu mengalaminya. Bertempur adalah cara terakhir bagi mereka yang sudah kehabisan akal. Jadi Paman juga kehabisan akal sekarang? Bertanya Ranggawuni. Ya Ranggawuni, sahut Witantra. Kami sudah kehabisan akal. Tetapi kami menyadari bahwa kau berdua harus diselamatkan. Karena itu kami akan mempergunakan cara orang yang sudah tidak melihat jalan lain. Jalan yang sebenarnya harus dihindari. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka tidak menyahut lagi. Ia tidak mengerti arti kata Witantra yang dirasanya berputar-putar tidak menentu. Dalam pada itu kuda-kuda itu masih berpacu terus. Di belakang mereka, para prajurit Singasari masih saja mengejar dengan kemarahan yang tertahan. Semakin terang cahaya pagi memancar di atas tanah persawahan dan bulak-bulak yang panjang, semakin jelas bagi para prajurit, bahwa yang dilarikan oleh orang-orang berkuda itu adalah dua orang anak-anak yang masih sangat muda. Dan sudah tentu mereka pun segera meyakini bahwa kedua anak itu adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, yang justru harus mereka awasi sebaik-baiknya meskipun sebagian dari para prajurit itu tidak mengetahui dengan pasti, karena keduanya harus selalu mendapat pengawasan. Setelah berpikir sejenak, maka Mahendra pun kemudian berkata, Kakang, aku kira memang lebih baik kita berhenti. Kita memang tidak akan mempunyai kesempatan untuk melenyapkan jejak ini. Kita tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi. Baiklah Mahendra. Jika demikian, kita akan segera menghentikan kuda-kuda kita. Tetapi lebih baik jika kita mengambil jarak yang agak jauh dari kota. Bukankah kita sudah jauh? Beberapa puluh patok lagi. Witantra tidak menyahut. Kudanya masih saja berpacu di atas jalan berbatu-batu. Ketika Mahendra kemudian berpacu di belakang Witantra kembali, Mahisa Cempaka sudah tidak berteriak-berteriak lagi. Agaknya ia pun merasakan ketegangan di dada Witantra dan Mahendra. Demikianlah Witantra masih berpacu beberapa saat lagi. Seperti laju anak panah kuda-kuda itu berlari melintasi sebuah padukuhan kecil. Beberapa orang yang sedang membersihkan jalan, berlari-lari dan berloncatan masuk ke halaman. Mereka menjadi ketakutan melihat beberapa ekor kuda berpacu dan saling memburu.
Setelah padukuhan itu mereka lampaui, dan setelah mereka berada kembali di sebuah bulak yang panjang, bahkan kemudian sampai ke sebuah lapangan rumput yang agak luas dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah persawahan, Witantra memberikan tanda-tanda kepada anak buahnya. Tanda-tanda yang memang sudah disepakati lebih dahulu. Ketika tangan Witantra terentang, maka kuda-kuda itu pun tiba-tiba saja menebar. Sebagian mengikuti Witantra berbelok ke kiri, yang lain mengikuti Mahendra berbelok ke kanan. Dengan cekatan Witantra dan Mahendra meloncat ke punggung kuda yang lain, dan penunggangnya berganti berpindah ke kuda Witantra dan Mahendra untuk menjaga Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. "Kau tenang saja di situ," berkata Witantra. "Paman akan menghalau orang itu." Gerakan yang dilakukan oleh sekelompok kecil yang dipimpin langsung oleh Witantra dan Mahendra itu sama sekali tidak diduga oleh prajurit-prajurit Singasari yang mengejarnya, sehingga karena itu, kelambatan beberapa saat telah mendorong mereka masuk ke dalam jebakan. Mereka kemudian seolah-olah berada di dalam kepungan. Belum lagi mereka dapat mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tiba-tiba itu, Witantra dan Mahendra telah menyerang mereka diikuti oleh beberapa orang pengawalnya dari sebelah menyebelah. Tidak banyak dapat mereka lakukan. Serangan itu begitu tiba-tiba, dan terlebih-lebih lagi dilakukan oleh Witantra dan Mahendra sendiri beserta beberapa pengawalnya. Prajurit Singasari yang terkejut itu, sebagai prajurit-prajurit terlatih secara naluriah segera mengadakan perlawanan. Namun seorang demi seorang mereka terluka dan bahkan beberapa orang telah terpental dari kudanya. "Kita tinggalkan mereka." Witantra kemudian memberikan perintah kepada anak buahnya yang dengan segera mempersiapkan diri melepaskan sisa-sisa lawannya. Sejenak kemudian Witantra dan Mahendra diikuti oleh anak buahnya telah melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan lawannya yang termangu-mangu. Beberapa orang yang masih utuh menjadi ragu-ragu. Jumlah mereka tinggal tidak lebih dari separuh. Karena itu maka mereka tidak ingin menyerahkan diri ke tangan orang-orang yang mereka buru. Tetapi dengan demikian mereka telah dapat memastikan bahwa sebenarnya lah yang dilarikan oleh orang-orang itu adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Dalam keraguan-raguan itu, para prajurit Singasari itu hampir saja bersorak ketika mereka melihat iringan kedua telah menyusul mereka di bawah pimpinan seorang senapati pilihan. "Kami telah menemukan mereka," berkata pemimpin kelompok prajurit yang telah dilumpuhkan itu. "Kenapa kalian berhenti?" bertanya senapati itu. "Kami tidak mampu melawan mereka. Sebagian dari kawan-kawan kami telah terluka. Lebih dari separuh. Bahkan mungkin ada yang tidak tertolong lagi." Senapati itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya beberapa orang yang terbaring berserakan. "Rawatlah mereka," berkata senapati itu. "Sebagian dari kalian ikutilah bersama kami. Kami harus menemukan mereka. Kami telah memastikan bahwa yang mereka larikan adalah Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Kami sudah menduga. Marilah. Kita tidak boleh kehilangan jejak." Demikianlah sekelompok pasukan itu pun segera menyusul. Mereka mengikuti jejak kaki-kaki kuda Witantra dan anak buahnya, karena mereka bertekad untuk membawa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka kembali. Sementara itu, Lembu Ampal yang sedang dicengkam oleh keraguan-raguan, terkejut bukan kepalang mendengar berita hilangnya Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Belum lagi ia dapat mengambil sikap, ternyata kedua anak-anak itu telah hilang. Bagi Lembu Ampal, hilangnya kedua anak-anak itu tentu ada hubungannya dengan perintah yang diterima dari Tohjaya. Yang mendengar dengan pasti perintah Tuanku Tohjaya hanyalah aku sendiri. Kemudian pendeta istana itu mendengar dari mulutku, berkata Lembu Ampal kepada dirinya sendiri. "Jika kedua anak-anak itu hilang dan aku gagal melakukan tugasku, maka akulah yang akan digantung." Justru karena kedua anak-anak itu telah hilang, maka sebuah hentakan telah mendorong Lembu Ampal untuk mengambil keputusan. Ia merasa tersinggung sekali karena kedua anak-anak yang diserahkan kepadanya itu hilang. Usaha menyelamatkan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka oleh orang lain adalah suatu tantangan baginya. Mungkin aku tidak akan sampai hati membunuh kedua anak-anak itu jika keduanya masih tetap berada di istana. Tetapi bahwa ada orang lain yang ikut campur itu benar-benar telah menghinaku. Namun bagi Lembu Ampal, orang yang pertama-pertama harus dihubungi adalah pendeta istana itu. Baginya tidak ada orang lain yang dapat merembeskan rahasia itu selain pendeta itu. Dengan tergesa-gesa Lembu Ampal memacu kudanya, pergi mendapatkan pendeta itu di sanggarnya.
Dengan wajah yang tegang ia datang menghadap dan langsung bertanya. Apakah Tuan sudah mendengar berita tentang hilangnya kedua anak-anak itu? Pendeta itu mengangguk perlahan. Aku sudah mendengarnya, Lembu Ampal. Tuan. Lembu Ampal menggeram. Tidak ada orang lain yang mengetahui tugasku dengan pasti kecuali Tuanku Tohjaya, aku dan Tuan. Mungkin ada 1-2 orang senapati terpercaya yang mendapat tugas untuk membayangi kedua anak-anak itu. Namun perintah itu hanya diberikan kepadaku. Sedangkan para prajurit dan senapati itu hanyalah sekedar mendapat perintah untuk mengawasi kedua anak-anak yang akan dijadikan korban ketenangan Singasari. Memang tidak ada orang lain yang mendengar. Tetapi aku sudah memberitahukan hal itu kepada seseorang. Akulah yang melakukannya. Tuan. Apakah Tuan tahu artinya? Kau akan dihukum mati. Tetapi jika kau berterus terang tentang keraguan-raguanmu dan kedatanganmu kepadaku, juga tentang rahasia yang telah terbuka itu, maka kau akan dibebaskan. Dan akulah yang akan menggantikanmu. Mungkin aku akan digantung, dipancung atau hukuman apapun juga. Tetapi itu lebih baik dari tiada kedua anak-anak yang tidak bersalah sama sekali itu. Terasa darah Lembu Ampal bagaikan mendidih. Ia menaruh hormat kepada pendeta istana itu. Bahkan secara rohani ia banyak menggantungkan dirinya kepadanya. Sampai saatnya ia kehilangan akal karena ia mendapat perintah untuk membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang tidak bersalah sama sekali. Tetapi bahwa pendeta itu dengan sengaja telah memberitahukan akan hal itu, benar-benar telah menyinggung perasaannya sebagai seorang prajurit, sehingga ia akan mendapat noda karenanya. Bukan saja ia akan dihukum mati, tetapi tentu juga mencemarkan nama baiknya karena Tohjaya dapat mengambil alasan apapun untuk membunuhnya. Meskipun Lembu Ampal berkata terus terang, dan meskipun kemudian diketahui bahwa pendeta itulah yang telah membuka rahasia istana itu, namun tentu dirinya lah yang akan mendapat hukuman terberat, karena ialah yang pertama-tama telah membocorkannya kepada pendeta itu. Karena itu maka dengan wajah yang tegang ia berkata, Tuan. Aku datang kepada Tuan dengan penuh kepercayaan bahwa keraguan-raguanku akan dapat berkurang. Aku akan menemukan ketetapan hati, apapun keputusanku. Jika aku ingin melaksanakan tugas itu dan membunuh keduanya, aku akan melakukan dengan ketentraman hati. Jika tidak, aku akan menjalani hukuman dengan damai. Tetapi sekarang keadaannya sangat berbeda. Anak itu hilang sebelum aku dapat memastikan sikapku. Tidak banyak bedanya, Lembu Ampal. Aku telah mendesakmu untuk mengambil keputusan seperti kata nuraniku. Tetapi tidak dengan nuraniku. Bagaimana jika aku kemudian memutuskan untuk membunuh keduanya? Keduanya telah tidak ada lagi di istana. Aku dapat menuntut karena persoalannya akan menyangkut bukan saja mati dan hidupku, tetapi juga nama baikku. Aku tidak keberatan. Sejak semula aku memutuskan untuk mengatakan hal itu kepada orang-orang yang akan dapat menyelamatkan, aku sudah menyediakan diriku, nyawaku dan apa saja yang dapat aku berikan. Aku bersedia menjalani hukuman mati, atau karena kemarahanmu yang tidak terkendali kau akan membunuhku. Oh, Tuan. Lembu Ampal menunduk lesu. Tuan telah membuat aku semakin bingung. Aku dapat menjadi gila karena perintah ini, namun tiba-tiba ia mengangkat wajahnya. Siapakah yang telah Tuan beritahu dan kemudian melarikan anak itu? Siapa? Aku tidak akan mengatakannya. Tetapi orang-orang itu ternyata telah berhasil. Mahisa Agni? Mahisa Agni masih ada di istana atau ikut serta mencarinya bersama Mahisa Wongateleng dan beberapa orang senapati. Jadi siapa? Sudah aku katakan, aku tidak akan menyebut namanya. Apakah Tuan tahu bahwa dengan demikian Tuan telah berkhianat? Aku tidak berniat untuk berkhianat. Niatku semata-mata hanyalah melindungi 2 nyawa yang tidak bersalah. Hanya itu. Tetapi Tuan harus mengatakan, siapakah orang yang telah berhasil melarikan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Aku tidak dapat menyebutkan Lembu Ampal. Sudah berkali-kali aku katakan. Dan aku sudah siap menerima akibat apapun. Aku akan pasrah diri untuk menerima hukuman. Hukuman mati sekalipun dengan cara apapun. Oh, Lembu Ampal menggelengkan kepalanya. Terasa seakan-akan kepalanya berputar seperti baling-baling. Tuan, tiba-tiba Lembu Ampal berkata. Tuan telah berhasil melakukan sesuatu sesuai dengan nurani Tuan, sehingga karena itu hati Tuan menjadi damai.
Tetapi aku tidak. Aku selalu dikejar oleh kegelisahan dan ketakutan. Lembu Ampal. Kau masih mempunyai waktu untuk menentukan sikap. Tidak. Kedua anak-anak itu sudah hilang. Maksudku, kau dapat memastikan sikapmu. Apakah kau akan melaporkan semuanya kepada Toh Jaya, atau kau akan pergi mencari kedua anak-anak itu sampai ketemu? Sejenak Lembu Ampal merenung. Namun kemudian ia berkata, tidak. Aku tidak akan mencari kedua anak-anak itu. Biarlah mereka tetap hidup. Mereka benar-benar tidak tahu, apakah sebenarnya maka nyawa mereka terancam karenanya. Jadi kau akan menghukum aku? Atau kau sendiri akan pasrah diri? Lembu Ampal tidak menyahut. Lembu Ampal. Memang ada bedanya antara seorang prajurit dan seorang pendeta. Aku adalah seorang pendeta yang tidak lagi diikat oleh persoalan hidup dan mati di dalam sikap yang didasari atas keyakinan sesuai dengan kata nuraniku. Tetapi kau tidak. Kau dapat bersikap lain justru karena kau adalah seorang kesatria yang wajib melindungi sesama dengan jalan yang jantan. Karena itu, kau dapat menghindari hukuman yang seharusnya kau jalani. Maksud Tuan? Kau tidak perlu kembali menghadap Tuanku Toh Jaya. Lembu Ampal menegang sejenak. Namun kemudian ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku mengerti Tuan. Maksud Tuan aku harus lari? Bukan lari dalam arti seorang pengecut Lembu Ampal. Tetapi menghindari maut adalah perbuatan yang wajar. Lembu Ampal mengerutkan keningnya. Terasa sebuah pergolakan telah terjadi di dalam dadanya. Sebagai seorang prajurit ia harus mempertanggungjawabkan beban yang dipikulkan di pundaknya. Kesetiaannya kepada Raja dan Singasari membuatnya ragu-ragu untuk memenuhi anjuran pendeta itu. Lembu Ampal, berkata pendeta itu kemudian. Bagiku, keraguan-raguanmu yang memberi kesempatan kepada kedua anak-anak itu untuk diselamatkan, adalah perbuatan yang lebih baik dari sikap seorang prajurit. Tentu saja ini berlawanan dengan pendirianmu. Juga usaha untuk menyelamatkan diri itu pun tentu tidak akan sesuai dengan sifat seorang prajurit. Namun barangkali kelak kau mempunyai kesempatan yang baik untuk membuktikan tugas kesatria yang harus kau pikul. Justru melindungi yang lemah dari kesewenang-wenangan. Lembu Ampal tidak segera menjawab. Tetapi jika kau menghadap Tuanku Toh Jaya, maka kau akan mendapat hukuman yang berat. Atau jika kau jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, maka aku pun akan dihukum. Pendeta itu berhenti sejenak, lalu. Lembu Ampal, bukan karena aku ingin membebaskan diri dari hukuman dengan membujukmu untuk pergi, sehingga dengan demikian kau tidak akan sempat menyebut namaku, tetapi mati bukanlah kebanggaan yang harus kau dambakan, meskipun kau seorang prajurit. Lembu Ampal mengangguk-anggukkan kepalanya. Kesempatan itu memang ada. Sebelum persoalan yang sebenarnya dapat diketahui dengan pasti, maka Toh Jaya pasti belum menjatuhkan perintah untuk menangkapnya. Karena itu, maka akhirnya Lembu Ampal berkata, Tuan, aku memang akan mempertimbangkan tindakan apakah yang sebaiknya aku lakukan. Mungkin aku akan lari, tetapi mungkin pula aku memilih tiang gantungan. Terserahlah kepadamu. Kau memang seorang prajurit. Dan aku pun tidak akan ingkar bahwa akulah yang telah menguakkan rahasia itu, sehingga kedua anak-anak itu diselamatkan oleh orang yang aku sendiri tidak mengetahuinya. Lembu Ampal mengerutkan keningnya. Ia pun kemudian minta diri dan meninggalkan sanggar itu dengan persoalan yang semakin rumit di dalam dirinya. Pada pendeta istana itu ia sama sekali tidak menemukan ketenangan yang dicarinya. Pendeta itu tidak menunjukkan keputusan yang harus diambilnya atas kedua anak-anak itu. Bahkan kini ia telah menyebabkan kedua anak-anak itu diselamatkan oleh orang lain. Dan itu adalah suatu sentuhan pada perasaannya. Aku mengharap ia menunjukkan jalan bahwa aku dapat melakukan tugasku itu dengan tenang dan tidak selalu dibayangi oleh penyesalan. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Ia tidak memberikan ketenangan itu kepadaku seperti yang aku harapkan, bahkan ia telah mengacaukan segala-segalanya. Dan kini ia membujukku untuk lari menghindari tanggung jawab. Namun semakin dalam dipikirkannya, maka Lembu Ampal pun menemukan kesimpulan lain. Katanya kepada diri sendiri. Apakah artinya kesetiaanku kepada Tuanku Toh Jaya jika aku harus melakukan tugas yang bertentangan dengan nuraniku? Keraguan-raguanku adalah pertanda bahwa yang harus aku lakukan itu tidak sejalan dengan kata-kata hatiku sendiri.
Selama aku menjadi prajurit, aku menjalankan tugasku dengan patuh. Jika kadang-kadang ada keraguan-raguan, maka aku segera dapat mengatasinya. Tetapi sekali ini, sebenarnya lah bahwa Tuanku Tohjaya sudah berlaku tidak adil. Lembu Ampal menarik nafas dalam-dalam, lalu. Apakah artinya kesetiaanku terhadap ketidakadilan itu? Sejenak Lembu Ampal menjadi bingung. Namun akhirnya Lembu Ampal pun berkata kepada diri sendiri. Apa salahnya jika aku berusaha menyelamatkan diri, sementara aku dapat mencari kedua anak-anak itu? Jika suatu saat aku memutuskan untuk membunuhnya, aku akan membunuh mereka dan menyerahkan persoalannya kepada Tuanku Tohjaya. Tetapi jika aku tetap berpendapat bahwa kematian kedua anak-anak itu tidak adil, aku tidak akan mempedulikan mereka lagi. Demikianlah, setelah dada Lembu Ampal bergejolak dengan dahsyatnya, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan pusat pemerintahan Singasari. Aku dapat hidup di mana saja, katanya. Dengan tekad yang bulat akhirnya Lembu Ampal meninggalkan kota dengan diam-diam, justru ketika para prajurit sedang berusaha mengejar Witantra dan Mahendra yang telah melarikan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Sedang Mahisa Agni dan beberapa orang prajurit yang lain sedang mengelilingi kota untuk berpura-pura mencari kedua anak-anak itu pula. Dengan lajunya Lembu Ampal pun melarikan kudanya. Ia meninggalkan Singasari dengan persoalan yang belum terpecahkan. Apakah ia akan tetap mencari dan membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka untuk mendapatkan pengampunan, atau sama sekali tidak mempersoalkannya lagi, namun dengan demikian ia akan hidup di pelarian sepanjang umurnya. Tetapi Lembu Ampal tidak cemas. Ia mempunyai banyak kawan yang dapat melindunginya di padepokan-padepokan terpencil. Ia dapat menyebut dirinya dengan nama lain dan dengan bentuk yang sedikit berbeda dengan bentuknya sekarang. Dan persoalan itulah yang masih harus dipertimbangkannya untuk waktu yang cukup lama. Namun agaknya hidup adalah keadaan yang paling baik baginya saat itu, sehingga dengan demikian maka Lembu Ampal pun memutuskan bahwa ia harus mempertahankan hidupnya lebih dahulu sebelum ia dapat memikirkan, apakah yang akan dilakukannya nanti. Karena Lembu Ampal pun kemudian meninggalkan Singasari sebelum memberikan laporan tentang dirinya sendiri dan bahwa ia sama sekali belum melakukan tugasnya, maka Tohjaya pun tidak segera dapat memastikan apakah yang sebenarnya terjadi. Bahkan ia menjadi cemas bahwa para prajurit yang mencari Ranggawuni dan Mahisa Cempaka akan menghukum Lembu Ampal apabila benar-benar ia telah melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Kegelisahannya itulah yang mendorongnya untuk memanggil Pranaraja menghadap. Ampun tuanku, apakah titah tuanku kepada hamba? Kau dengar keributan yang telah terjadi? Hamba tuanku. Hamba mendengar bahwa tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka telah hilang. Dan kau tahu pasti, siapakah yang telah mengambil mereka? Hamba perun tahutenkan pasti tuanku. Tetapi pasti bukan tuanku Mahisa Agni. Ya. Justru Paman Mahisa Agni menuntut perlindungan keselamatan kedua kemanakannya itu. Pranaraja tertawa, katanya. Dan tuanku tentu menyanggupinya. Ya, aku menyanggupinya. Tetapi jika yang diketemukan adalah mayatnya, itu sama sekali bukan salah tuanku. Paman Mahisa Agni dengan beberapa orang prajurit sedang mencarinya. Pranaraja mengerutkan keningnya. Lalu, bagaimana jika tuanku Mahisa Agni berhasil menyelamatkannya? Jaraknya terlampau panjang. Sejak anak itu hilang sehingga Paman Mahisa Agni meninggalkan istana, memerlukan waktu cukup lama bagi Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Tetapi, siapakah sebenarnya yang telah membawanya pergi? Apakah kau sudah berhubungan dengan Lembu Ampal? Belum tuanku. Tetapi menurut perhitungan hamba, tentu Lembu Ampal lah yang melakukannya. Jika tidak, maka para prajurit dan senapati tentu akan menemukannya. Pranaraja. Ada beberapa persoalan yang mendesak di dalam hatiku. Jika yang melarikan bukan Lembu Ampal, kita masih mempunyai harapan bahwa keduanya dapat diketemukan. Tetapi bagaimana jika Lembu Ampal lah yang telah membawanya? Lembu Ampal akan membunuhnya. Bagaimana jika terjadi salah paham, dan Lembu Ampal justru terbunuh oleh para prajurit dan senapati yang mengejarnya? Pranaraja mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia justru tertawa sambil menjawab. Itu lebih baik tuanku. Pranaraja. Tohjaya tiba-tiba membentak. Kau jangan bergurau dalam keadaan seperti ini.
Hamba tidak bergurau tuanku. Jadi apa maksudmu? Tuanku. Jika mereka yang mengejar Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka itu membunuh Lembu Ampal, maka akan lenyaplah semua jalur penyelidikan yang mungkin dilakukan oleh Mahisa Agni. Dengan demikian maka tidak seorang pun yang dapat bercerita bahwa Tuanku telah memerintahkan kepada Lembu Ampal untuk membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Tohjaya menjadi tegang. Sejenak ia merenungi kata-kata Pranaraja itu. Namun kemudian ia pun mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Kau benar Pranaraja. Aku kira kita memang tidak memerlukan lagi orang seperti Lembu Ampal. Di Singasari masih banyak terdapat senapati yang jauh lebih baik dari Lembu Ampal itu. Demikianlah tuanku. Sebaiknya tuanku tidak usah menghiraukan lagi. Jika yang membawa lari itu bukan Lembu Ampal, kita dapat mengharapkan kedua anak-anak itu akan dibawa kembali oleh para senapati. Jika kita dapat menangkap 1-2 orang di antara mereka, kita akan dapat menyelidiki siapakah orang yang berdiri di belakang mereka. Tetapi jika usaha itu adalah usaha Lembu Ampal melakukan tugas yang dibebankan kepadanya, biarlah apa yang akan terjadi atasnya." Tetapi, tiba-tiba Tohjaya mengerutkan keningnya. Bagaimanakah jika karena tekanan para prajurit yang menangkapnya, Lembu Ampal justru mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Jika demikian kitalah yang akan membunuhnya karena Lembu Ampal telah memberikan kesaksian palsu untuk menyelamatkan dirinya. Yang manakah yang kau maksud kesaksian palsu itu Pranaraja? Pranaraja tertawa. Katanya, tentu sebenarnya bukan palsu. Kitalah yang harus berlaku palsu. Kita ingkari perintah itu, dan kita bunuh saja Lembu Ampal. Tohjaya mengangguk-angguk. Lalu, baiklah. Aku mengerti. Tetapi sebaiknya kau pun pergi melihat apa yang sedang berlangsung sekarang ini. Jika keadaan kira-kira tidak menguntungkan kita, kau harus cepat memberitahukan kepadaku. Aku akan segera berbicara dengan para panglima dan senapati yang dapat kita percaya sepenuhnya. Baiklah tuanku. Hamba mohon diri. Hamba akan pergi ke regol depan. Jika perlu hamba akan keluar halaman istana untuk mencari keterangan. Tohjaya mengerutkan keningnya. Namun ia dapat menyetujui pendapat Pranaraja dan membiarkan Lembu Ampal dibunuh oleh para prajurit jika ia tertangkap. Dalam pada itu, para prajurit yang mengejar Witantra dan Mahendra masih terus menyelusuri jejak yang semakin lama tampak semakin jelas. Meskipun Witantra melintasi padang rumput, batu-batu padas dan daerah yang basah, namun beberapa orang yang ahli mengenal jejak tidak dapat dikelabuinya, sehingga kemanapun Witantra pergi, para prajurit dapat mengikutinya. Bahkan kelompok yang berikutnya pun tetap mengikuti jejak itu sampai kemanapun. Witantra pun sadar, bahwa seperti yang terdahulu, ia tidak akan dapat menghindar lagi. Pada suatu saat ia harus sekali lagi menjebak para prajurit. Namun Witantra pun mengetahui bahwa jumlah prajurit yang mengejarnya itu tentu bertambah semakin banyak. "Kita mencari tempat yang cukup luas untuk bermain-main lagi," berkata Witantra kepada Mahendra. Ranggawuni yang kemudian berkuda dengan orang lain menyahut. "Apakah masih ada orang lain yang mengejar kita paman?" "Masih ada Ranggawuni. Tetapi jangan cemas. Kita akan menghalaunya lagi seperti tadi. Tetapi setiap kali pengawal kita akan berkurang paman. Bukankah ada di antara kita yang terluka?" "Kita akan berusaha," sahut Witantra. "Mudah-mudahan kita tidak perlu memberikan korban. Yang terluka di antara kita agaknya tidak begitu parah. Mereka sudah membalut luka-luka mereka sehingga darahnya sudah mampat. Tetapi apakah mereka masih mampu bertempur? Mereka akan mengawani kalian berdua. Hanya jika terpaksa mereka akan bertempur. Jika tidak, maka biarlah mereka beristirahat." Ranggawuni tidak begitu mengerti. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dahinya lah yang kemudian berkerut-merut ketika kudanya menyeberangi sebuah rawa yang sempit. Tetapi ketika mereka sudah melintasi rawa-rawa itu dan berada di tempat yang agak terbuka, maka mereka pun mulai melihat prajurit-prajurit Singasari yang semakin mendekat. "Itulah mereka," desis Mahendra. "Yang dapat kita percaya sepenuhnya. Seperti yang kita duga. Jumlah mereka lebih banyak. Tetapi masih belum melampaui kemampuan kita," sahut Mahendra. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya.
Sejenak ia memandangi wajah-wajah para pengawal yang mengiringinya. Pengawal-pengawal terpilih dari antara prajurit yang ada di Kediri. Bahkan sebagian dari mereka adalah prajurit-prajurit Singasari juga. Demikianlah maka akhirnya Witantra harus mengatur siasat bersama Mahendra. Beberapa orang ditugaskan untuk melindungi Ranggauni dan Mahisa Cempaka di samping orang yang menjagainya di punggung kuda. Sedang Witantra dan Mahendra bersama orang-orang yang lain akan menjebak mereka seperti yang pernah terjadi. Mereka tentu telah mempersiapkan diri, berkata Mahendra. Orang-orang yang telah terjebak itu tentu dapat memperingatkan kawan-kawannya yang datang kemudian. Kita akan menghadapi mereka, sahut Witantra. Tetapi memang sebaiknya kita berpencaran. Demikianlah maka setelah mereka sampai ke tempat yang agak lapang, Witantra dan Mahendra sengaja memperlambat kuda mereka, sedang Ranggauni dan Mahisa Cempaka mendahului mereka beberapa puluh langkah di depan. Ketika jarak itu sudah dipandang cukup oleh Witantra, maka ia pun segera memberikan aba-aba kepada anak buahnya, dengan cekatan anak buahnya menarik kendali kudanya dan berputar haluan. Dengan tiba-tiba mereka menghentakkan kudanya dan berlari menyerang lawannya yang sedang memburu mereka. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.